warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Nurul Hidayah Sambotara, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akan melantunkan sholawat Jibril. Abata. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta isiru agoli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal kofi koini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal kofi koini. Ya Muhayyad, ya Muhajjat, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa ya di rumah ya pas satu hari Ustaz ya. Kita usah ulas Farid terkejar terhitungku Indonesia. Pastinya di program Ustaz Gaul Ibu. Nah pasnya pemirsa di rumah hari ini kita di Kabupaten Maros. Tentunya kita bersama ibu-ibu Majelis Taklim dari Nurul Hidayah Sambotara. Oke, kamu tetap tanya mana dong. Nah yang masih bisa di rumah, Ibu. Nanti juga kita akan pastikan atau ada Ustaz dengan tema yang berbeda. Dan pastinya juga ibu-ibu di sini Majelis Taklim dari Nurul Hidayah Kabupaten Maros, Sambotara. Ini bisa memberikan pertanyaan kepada Ustaz. Jadi akan ada segmen tanya jawab Ibu ya. Jadi dua penanya akan kita panggil ke atas sini dan nanti akan kita kasih kesempatan untuk mendapatkan hadiah sampai jadi dulu. Ya, betul. Ya Ibu ya. Bu. Kalau ini kasih hadiah itu senyum-senyum saja. Kecantikan lagi. Nah, ya pastinya sebelum kita juga tausiah dan kita kasih tahu temanya bisa rumah biar penasaran. Kita ingatkan kembali pemirsa yang dari rumah dan ibu-ibu yang saat ini Nurul Hidayah di Sambotara Kabupaten Maros. Jangan lupa Bu, mau tahu produk terbaru dan salam Gajah Duduk, Ibu bisa follow Facebooknya itu di Gajah Duduk _ID ataukah
Instagramnya Ibu di @gajah_duduk_ID atau bisa kunjungi pesan rumah aja boleh ya. Kunjungi websitenya di www.gajahDuduk.com. Pintar nih Ibu. Ini kau ya. Nah, yang pasti aku bisa di rumah tanpa berlama lagi Ustaz. Ini insyaallah hari ini kita mengangkat tema apa? Temanya adalah rezeki yang tak tertukar. Bukan putri yang tertukar. Oh, bukan putri. Beda ya. Iya. Rezeki yang tertukar. Itu Cinderella. Nah, Ustaz dulu tanpa berlama-lama lagi, Ibu Mai Salim Nurul Hidayah Kabupaten Kabupaten Maros. Bu. Mau bagi dengan tasnya Ustaz Farid Tebur TKJ Indonesia. Mau bagi? Langsung saya sangat terbalas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi washabihi wa man ittafa, amma ba'd. Pemirsa Fajar TV dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar tabu? Alhamdulillah. Sehat. Itu bajunya hijau, saya juga pakai hijau ya. Ibu pakai baju hijau, kita baju hijau. Ibu pakai jilbab hitam, kita pakai topi hitam dan gaya duduk. Karena ini adalah sponsor kita, yaitu Gajah. Sarung gajah dulu. Oh, sarung Gajah dulu ya. Betul gajah saya nak tunjuk. Ibu. Tadi ada yang jawab salam. Ya, salam. Melengke bibirnya gara-gara gencun nak apa? Nak motong itu dah buat bulan masalah tu saja. Iya. Karena terlalu merah, Ustaz. Terlalu berat. Jadi kita berbicara, temanya hari ini adalah rezeki yang tak tertukar. Allah mengatur rezeki hambanya Allah itu tidak ada satupun yang tertukar. Begitu kuasanya Allah. Begitu kuasanya Allah sehingga mampu memberikan dan mengatur rezeki hambanya. Tidak ada yang tertukar di antaranya. Ibrahim ketika ingin berangkat meninggalkan anaknya, istrinya yang baru dilahirkan, masih merah anaknya Ismail, istrinya Siti Hajar alaihissalam yang masih butuh bimbingan dari sang suami, tapi perintah Allah untuk membawa Ibrahim ke tempat yang mana jauh dari keluarga kecilnya ini. Maka ditinggallah Siti Hajar Ismail di padang yang tandus. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan istriku? Saya tidak sanggup meninggalkannya di tempat yang tandus, kering kerontang, tak ada air. Tempat itu adalah Makkah Al-Mukarram. Karena dulu Makkah itu direnovasi kembali nantinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam. Direnovasi kembali. Ternyata Mekah itu sudah lama ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah bangun kepada manusia, Bakkah al-Mubarak. Lambat laun berubah menjadi Makkah al-Mukarram. Sama dengan gajah doe. Ya, berubah menjadi gajah dulu. Berubah. Ada tu ibu yang lalu kan. Oh iya. Yang ada tapi tadi pengaruh. Pasti mana kipas. Pengaruhan bulu mata mungkin terlalu berat. Memang berat, beban hidup itu memang berat. Apalagi bulu mata yang murah berat. Ibu, apa yang terjadi? Allah jawab daripada ungkapan isi hati Ibrahim. Hai Ibrahim, itu batu di depan Ibrahim. Ya, betul ya Allah. Batu itu, kau tahukah engkau jika batu itu kuatur rezekinya? Bingung Ibrahim. Maka ambil tongkatmu, pecahkan batu itu, hancurkan. Maka terbelah batu.
di tengah batu ada seekor ulat. Ulat. Kenapa ini ulat bisa hidup di tengah batu? Apa kata Allah? Ulat sekecil itu pun yang kau tak sadari di tengah batu, yang kau pikirkan tidak ada makanan di tengah batu, bisa hidup. Bagaimana dengan keluargamu yang tidak berada di tengah batu? Kau ragukan bagaimana ketika kau tinggalkan, takut hilang rezekinya. Jangan ajarkan Tuhanmu untuk mengatur rezeki keluargamu, Ibrahim. Bayangkan, Bu. Makanya jangan atur rezekinya. Contoh nanti ibu-ibu yang bertanya nanti siapa? Ya, kamu nanya gitu ya. Yang bertanya kan pastilah. Jangan diatur rezekinya. Bagaimana pengaturan rezeki nanti ini, Ustaz? Gajiku pas-pasan. Yang namanya rezeki itu tidak disangka-sangka datang. Tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalahmu tidak punya jalan keluar, kau yang jalan-jalan ke Grand Mall. Kalau yang keluar, ya. Pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan melalui apapun itu saja. Apapun itu. Makanya yakinlah bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Itu saja. Bagaimana Ibrahim meragukan ketika dia meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, anaknya baru lahir. Bayangkan baru lahir. Banyaknya ujiannya Ibrahim. Sudah diusir dari kampungnya, dibakar di tengah kayu yang menyala-nyala dengan api. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro ini, yang kontra ini banyak. Ada yang benci kepada Ibrahim, termasuk cicak. Cicak itu benci. Jadi cicak itu ngomong kepada burung cuy-cuy, bagaimana caramu bisa memadamkan api, sedangkan apinya besar, kau mengambil air dari mulutmu yang kecil. Apa Nabi bilang? Setidaknya diriku pernah berjuang. Iya, judul lagu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Cicak ini dicabut lidahnya oleh Allah karena banyak bicaranya. Makanya cicak itu panjang lidahnya. Panjang lidahnya kan? Iya. Nyamuk lewat. Iya. Karena cicak itu banyak sekali bicaranya, maka ditarik lidahnya. Makanya panjang lidahnya. Memang caranya jauh siap tangan kamu. Ya, nanti habis lagi ya, sarang semut. Apa yang terjadi? Ibrahim tinggalkan kampungnya, kematian daripada Raja Namrus dengan sangat kasihan sekali kematian Raja Namrud. Masa nyamuk masuk di hidungnya, apa lalat masuk di hidungnya mati. Itu Namrud, Raja Namrud yang menyembah patung berhala. Bagaimana ketika Ibrahim meninggalkan kampungnya, orang tuanya, dia menikah dengan Siti Hajar, dibawa ke suatu tempat Bakkatun Mubarakah, Makkah Mukarramah. Allah perintahkan lagi simpan anak istrinya di situ. Dia berangkat ke satu kaum lagi untuk berdakwah. Itu Ibrahim. Bayangkan Ibrahim tinggalkan anaknya, istri masih merah. Begitu dia datang kepada anaknya, kepada istrinya, pas dia datang langsung bilang, "Nak, saya bermimpi kusembelih dirimu. Maukah kamu kusembelih?" Nah, kalau anak tak baru datang 20 tahun, baru dari luar kampung sana, pas besar anak tak kita datang dan depannya, "Nak, bermimpi kah? Maukah sembelih? Ini perintah dari Allah." Apa Nabi bilang? "Nak tak hekion racun, bangun. Terlalu banyak kau minum antimu itu." Iya. Tapi kesabaran keluarganya, kesabaran istrinya, anaknya. Kalau itu perintah Allah, maka lakukan. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur man tara. Apa jawaban Ibrahim? Ibu? Oh ibu? Mana salat matu tanya dulu bagus Majelis Taklim Nurul Hidayah Sabotara. Nah, pemirsa di rumah yang pasti kita masih nanti mengangkat tema rezeki yang tertukar ya. Ya. Bukan putri yang tertukar, tapi kita beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tentunya di program Ustaz Kalau bersama Salma ya dulu. Kreasi Indonesia.
Majelis Taklim dari Nurul Hidayah Samudera Maros. Kembali lagi kita di program terkawal bersama Sanggaya dulu Kreasi Indonesia. Nah, informasi terbaru Ustaz ya, dari Majelis Nurul Hidayah Samudera Maros. Ternyata Sanggaya dulu ini punya mukena. Wow. Jadi buat ibu-ibu yang mau kunjungi silahkan ibu ya, saya share lagi karena bukannya luar biasa Bu, cantik ya. Bisa ibu add ya atau follow Facebooknya itu dia jadi dulu ada sekolah ID, atau bisa follow Instagramnya Bu, dia jadi dulu ada sekolah ID, dan bisa di rumah juga boleh kunjungi karena bukannya cantik. Ini bisa di website Bu ya, www.gejadilu.com. Yang ingat dulu Bu ya. Lapar Ibu? Kenyang bagi? Saya gitulah Ustaz. Ya. Jangan masih dengan rezeki yang tak tertukar kata pada Ustaz. Rezeki yang tak tertukar. Nah, kadang bertanya, bagaimana caranya supaya rezeki kita tidak tertukar? Ya memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Yang penting kita mau berusaha, berupaya, setelah itu kita berdoa. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berbulatkan tekad, maka tempat kita terakhir untuk bertawakal kepada Allah. Makanya ada minta begini, mudah-mudahan banyak rezekiku, banyak. Allah sudah tahu apa isi hati yang banyak. Kebutuhan kita Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepadaku, maka aku akan cukupkan baginya. Bu. Oh Ibu. Biar kita sekarang ini bagaimana merasakan cukup dalam hidup. Ada motor tak? Belum cukup, pasti mau punya mobil. Ada mobil, belum cukup, pasti mau punya rumah mewah. Punya rumah mewah, belum cukup kalau anak-anaknya juga belum punya kerja. Punya anak-anak punya kerja, belum cukup kalau nanti cucu-cucunya nanti tidak enak tempatnya, maka dia harus belikan anak-anaknya rumah. Rasa keinginan manusia ini tinggi dan tak akan ada habisnya, selalu berputar dan terus tak ada rasa habis di dalam dirinya. Betul? Betul. Yang membuat kita cukup adalah syukur. Syukur. Makanya ketika kita merasa diberikan oleh Allah tidak cukup, akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu Allah balik kenikmatan itu berubah menjadi azab. Makanya syukuri. Amo tuh cede. Nak kemak barakah. Biar sedikit yang penting berkah. Daripada banyak, baru bukan kita punya. Ya, bukan kita punya. Maksudnya Allah yang punya. Ibu pernah lihat tukang parkir? Pernah lihat tukang parkir? Itu tukang parkir banyak mobilnya. Begitu parkirannya, begitu mobil keluar, pernah dia marah? Ikhlas nih, jangan buat dia patah. Karena bukan dia punya. Kalau kita merasa ini bukan kita yang punya, Allah akan aturkan rezeki kita dengan sebaik-baik pengaturan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia mau kasih kita kaya hari ini, kaya. Kalau mau besok, besok. Bagaimana kisah orang yang mendapatkan harta yang bisa menghidupkan dirinya sampai 7 keturunan. Ternyata dia dapat di mana? Dia dapat di belakang rumahnya. Ketika digali ternyata butiran emas yang besar. Ini kisahnya dari mana? Dari Sulawesi Selatan sendiri, perbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Dia gali, ternyata butiran emas yang seperti biji-biji kerikil. Akhirnya dia lihat semuanya. Kalau Allah punya mau kau kaya hari ini, kaya. Tapi kalau Allah ingin kau miskin hari ini, habis. Makanya jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezeki kita. Dan ingatkan bahwa rezeki tidak ada yang tertutup. Biar berdempetan itu usaha. Yang satunya jual sarung gajah duduk, yang satunya mukena gajah duduk, yang satunya songkok gajah duduk. Ini songkoknya gajah duduk. Yang satunya bajunya gajah duduk. Ini bajunya gajah duduk, cuma besar duduk. Di luar kurang.
Boleh tegak lagi tangan. Salah pizza ya. Salah pizza. Salah telepon size ya. Salah telepon size gitu dong. Makanya hati-hati kalau pesan lihat size-nya. Iya. Tapi kalau mau kena kayaknya al size. Al size itu kalau. Iya tentu biasanya tadi Bu. Iya, baru mau kenanya itu adem-adem. Iya. Karena kena ki AC. Ustaz, tapi Ya. kebetulan saya mau tanya Ustaz. Ini kan katanya Ustaz ada rezeki yang tertukar ya. Ya. Tapi kalau rezeki yang disalib, Ustaz di arah Di sliding. Di depan tapi di sliding lah. Di slidingnya. Di depan tapi ada teman tekel ki. Oh, tekel ki. Ki. Jadi kalau seumpama rezeki kita ini sudah jelas, tiba-tiba ada yang nyalip ke Iya, sana iya. untuk mengambil. Kau ambil rezekinya orang, maka Allah tetap memberikan rezeki sesuai kadarnya. Oh. Mungkin bukan rezekimu hari itu, tapi Allah menyiapkan rezeki yang lebih banyak daripada apa yang kau dapatkan. Dan ingat Bu, rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita tanpa sedikit pun tertukar kepada orang yang lain. Ketika kita mengambil dengan cara yang haram, maka rezeki itu tetap rezeki kita tapi haram. Kalau halal tetap rezeki kita tapi halal. Kalau syubhat tetap rezeki kita tapi syubhat. Apa itu syubhat? Tanda tanya antara haram dan halal. Tidak tahu penjelasannya. Makanya carilah yang baik-baik selama masih ada yang baik. Kalau kita mengambil prinsip mengatakan yang halal saja, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Bukan masalah itunya. Ini orang tidak mau kerja. Banyak Ya. yang halal, Betul. cuma tidak mau bekerja. Iya, banyak biasa orang tidak. Ya, tapi itu tadi Tidak kalau cocok. dulu bilang rezeki sudah diatur. Iya, tapi Iya, dulu iya, kan iya. tidak ada kesanggupan, tidak ada usaha yang dia lakukan. Sampai kapan kita mau dapatkan apapun? Itu nanti kita muntadir, mundur tanpa berita. Nah, makanya usaha. Mundur tanpa Iya, berita. usaha. Memang rezeki kita ada yang tertukar. Anak-anak kita itu punya rezeki masing-masing. Mama, kenapa saya tidak banyak? Iya. Kata dulu saya makin banyak anak makin banyak rezeki. Ya, Rexona. Eh. Resonu tuh nah. Ya, makin banyak anak makin banyak rezeki. Rezeki. Itu orang tua dulu. Ya, sekarang ini beda. Makin banyak anak makin jauh nasib baik ya. jadi Iya. ya. Makin jauh sama mana? Bu benar dah Bu. Iya. Dulu ya. Banyak anak banyak Rezeki. Kadang-kadang setiap melahirkan ada datang bawa kue. Ya, datang bawa pas solo. Iya, pas solo. Tapi ingatkan pada hati, ingatkan pada diri. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang kau dapatkan hari ini. Ketika kita mengeluh, sesungguhnya Allah sudah siapkan rezeki yang banyak ini, tiba-tiba Allah tidak berikan rezekinya. Tiba-tiba sudah disiapkan. Makanya kalau kau sudah disiapkan kue di bawah sarak, kau minta lagi jalan kote, ai balalan di tawa. Tidak kira singgung. Oh iya, bukan. Kan namanya aku tidak minta oleh Oh gitu. Kergiwi bukan kan? Oh balik. Jadi seumpama kita sudah disiapkan rezeki ala kadarnya, ambil, syukuri. Karena ketika rezeki terbalik, memang tidak tertukar. Tapi di akhir di masa kau mau mati baru banyak rezekimu, apa yang mau makan? Coba. Setengah mati. Mau makan nasi tidak bisa. Mau makan gula tidak bisa. Rezeki makannya ditarik, baru nih datang semua harta-hartanya. Rezekinya baru datang semua teman-teman kolega-koleganya bawa rezeki. Apa yang mau dimakan? Daging. Makanya orang sakit tidak ada yang nak makan. Karena yang kenyang itu penjagaan. Dia makin penjaga orang sakit kan. Gak mungkin pulang. Jelas. Datang di penjagaan, datang penjenguk nak bawa biskuit, siapa yang habiskan? Penjaga. Datang penjenguk nak bawa bakso, siapa yang habiskan? Penjaga. Datang penjenguk nak bawa roti maros, siapa yang habiskan? Penjaga. Saya juga mau tunjuk. Oh begitu. Datang penjemuna bawa buah-buahan, pura-pura nih bilang, wih, nah suka ini orang sakit kah? Bagusnya untuk kesehatannya. Baru sebentar, coko-coko di belakang dapur, nah potong-potong, nah makan, nah habisi. Itu makanya hati-hati memang kau penjaga. Hai Bu.
air terbuka semua di mulutnya. Kelihatannya orangnya. Sepertinya mau bertanya. Ada sebagian tidak. Oh begitu. Kalau tidak ada gigi dan Pasti mau bertanya. Mungkin bertanya Bu. Jangan malu-malu. Kamu nanya gitu. Kamu bertanya-tanya ya. Jangan malu ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini saya kembalikan kepada Mas. Makasih Ustaz Masara. Kita dulu sekali lagi buat Ustaz Fatul Pur dari Indonesia. Nah, pemirsa di rumah, itu tadi tausiah sampaikan oleh Ustaz terkait rezeki itu tidak tertukar. Dan yang pasti kita masuk sama Ibu Ayah Stadim dari Nurul Hidayah Kabupaten tepuk tangan dulu. Nah, untuk pemirsa di rumah, setelah ini kita ada segmen tanya jawab. Jadi ibu-ibu siapkan pertanyaannya. 2 pertanyaan kita kasih hadiah. 1 kayaknya dulu ibu ya. Ingat pertanyaannya jangan keluar dari Tema. atau dari tempe. Tapi kita beri iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah dari Mas yang hadir untuk hari ini, kita akan beri iklan jadi jangan kemana-mana tetap di program Ustaz Gaul bersama sampai ya dulu Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama sampai ya dulu Kreasi Indonesia. Dan pastinya kita masih bersama Ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah Samudara Kabupaten. Tangannya dulu Bu. Nah Ustaz, saya berdiri dulu dan saya memantau dulu wajah-wajah ibu-ibu cantik dari Samudara. Nah Ibu, bisa di rumah kita akan cari 2 penanya untuk hari ini. Siapa saja dulu? Kita yang pertama dulu siapa Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang rezeki yang tidak tertukar Ustaz, saya hanya mau ingin bertanya, adakah amalan-amalan atau doa-doa yang bisa meningkatkan atau menambah rezeki setiap harinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu. Sarunta dulu Pak. Kita ketua Majelis Taklim. Masya Allah. Lama jadi ketua Bu. Iya. Pak periode ya kapan? Naik-naikan aja Pak Presiden. Iya tapi ada sarung dari Gajah dulu bilang. Makasih sarung Gajah dulu. Terima kasih sarung Gajah dulu. Iya. Masya Allah tangan dulu. Ibu siapa namanya? Ibu Rahmawati. Ya Ibu, silakan Ibu nanti jawabannya Bu ya. Adakah doa Ustaz biar kita rezeki tiap hari makin banyak? Ada kan? Ada kan nanti dapat 9 ya. Yang kedua. Ibu ini Ibu di belakang saya ya Bu, saya. Di belakang saja. Ya, jadi di pantai 1 di belakang 1 barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Samudara atas nama Haji Nurlina. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana jika seseorang yang mempunyai rezeki, kemudian dia memberikan kepada orang lain, dibagi maksudnya. Jadi maksudnya bagaimana dalam syariat Islam hal yang demikian? Maksudnya dia tidak sedang memberi rezekinya kepada orang lain. Apa rezekinya berkurang itu? Apakah rezekinya? Oh iya. Ya. Jadi kamu nanya gitu ya. Kamu tanya. Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dapat kiasan dulu Ustaz. Tadi. Iya, sarung gaya. Coba dulu Bu ya. Gue ikut saya.
Jadi bagaimana? Karena yang pertama tadi adalah apakah doa Ustaz? Oh, Doa doa. untuk kita minta rezeki yang banyak. Yang kedua, jika kita mempunyai rezeki, ini kita bagi kepada teman-teman atau Ya. sedekah. Apakah kadarnya berkurang? Nah itu masalah Ustaz. Kepada Ustaz. Jadi yang pertama, doa untuk memudahkan rezeki kita. Dalam Al-Quran ada namanya doa 1000 dinar. Hah? 1000 dinar. 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ya. Ayat 1000 dinar. 1000 bulan ya. 1000 bulan. 1001 malam ya. 1000 dinar ini menjadi amalan dalam berbisnis supaya mudah rezekinya. Dalam surah At-Talaq potongan ayat 2 sampai ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Nah, tiba di rumah, buka Al-Qur'annya, foto, cepret, bagikan di grup sambil ditulis di bawahnya komentar tentang gosip-gosip. Yanu. Bagaimana kau mau minta kepada Allah bermak gosip kau juga, umale. Di belakang gosip nih. Nah, di sini. Itu bagusnya doa ya, amalkan di pagi dan sore hari. Buka toko, mau tutup, baca lagi. Buka, baca, tutup, baca. Apa dibaca? Open, close. Satu lagi sama ada ide dari rezeki bahwa saya pernah mendengar saja kalau kita bersyukuri berdoa di maghrib, maghrib ya sudah salat maghrib, itu kita bersyukur bahwa apa yang kita dapatkan hari ini disyukuri, alhamdulillah dan terima kasih gitu ya. Betul. Apa besok katanya bagus lagi itu kita. Bagus lagi karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur nikmat kata Allah, aku akan tambahkan. Masyaallah. Siapa yang mengkufurinya azab sangat pedih. Makanya di waktu maghrib kita berdoa lagi, baca lagi itu doa. Insyaallah mudah rezeki kita kalau berusaha kita. Iya. Bagaimana mau mudah rezeki kita? Berdoa terus bareng. Pasti tidak ada Tidak ada rezeki. Yang kedua, tentang rezeki yang kurang kadarnya ketika kita sudah memberi. Contoh, kita sudah dikasih kadar dari Allah 1 miliar dalam hidup kita. Ini rezeki kita 100 juta kita bagi-bagi ke orang. Jadi sisa 900. Salah berpikir tak. Kalkulatornya Allah beda dengan kalkulator tas sekarang. 1 miliar dikurang 100 menjadi 900. Tidak, Allah 1 miliar dikurang 100 menjadi 1,2 miliar. Iya. Kenapa? Wa ma anfaqatum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kita keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, apa yang kita keluarkan Allah ganti lebih daripada apa yang kita keluarkan. Karena yang terkadang kita pikir, cipek kanan. Iya, tidak cukup nanti dipakai bayar cari samping. Iya. Rumah dari jauh Pak. Jauh. Lipo. Masa kasih 50 dan menyesal nah. Iya. Kenapa tadi kasih? Iya. Kurang di 50.000 ini bayar arisan. Baru penggantinya Ustaz ya. Iya, bilang suaminya, ini paling aku kasih kau tambah 50 yang tak kurang itu, menangis. Kenapa menangis kok? Coba tidak aku kasih kita 50. Tambah lagi. 250. Ternyata bahayanya orang seperti ini. Makanya syukuri dan nikmati apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Ini cuma titipan. Dan kalau kita mensyukurinya, kita memberikannya, berbagi, ingat bahwa hartamu tidak akan pernah berkurang. Ibu, kenal orang-orang hebat yang setiap hari sedekahnya, setiap bulan sedekahnya. Pernah didengar Haji Buhari? Sampai sekarang di pesantren saya itu masih mendapatkan bantuan tiap bulan. Nah, tidak ada orangnya meninggalnya, tapi tidak habis rezekinya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki yang kita berikan ke orang, Allah tambahkan rezeki kita 2 kali lipat datang. Contoh, aku kasih ke jalan kota berkali-kali nanti nak tampilkan ini. Iya. Sudah. Nanti ibu-ibu jamu bersedekah, berbagi rezeki. Iya. Dan namanya ada roti maros. Iya. Insyaallah besok dapat lagi roti maros sekali lagi. Satu je nak makan kue, nak kasih ke 2 sarung. Itu bagus hebat ini orangnya. Iya.
rezeki tak tertukar. Maka yakinkan saja diri, insya Allah apa yang kita dapatkan dari Allah, Allah sudah atur sedemikian rupa. Jangan ajarkan Tuhan untuk mengatur rezeki. Sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama kembali sadarkan diri, karena kita manusia. Al-insanu mahallul hatta wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Saling mengingatkan, itu adalah tujuan kita untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Rabb kita, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kue bolu, kue lapis, itulah nama-nama kue. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan konten roti Maros, nama-nama khas kota Maros. Asik. Ada kan? Nah, bagus di rumah. Umi itu Batu-batu minta tersinggung ya. Ya maksudnya ibu ya Pak, ibu yang bisa di rumah, mudah-mudahan ya ibu ya, tafsir dari Ustaz Farid, Ustaz terkece, terhits debur Indonesia ini bisa menjadi oleh-oleh ibu ya, bisa masuk di telinga kanan, keluar telinga Kiri. dari masuk di otak dong bu. Jadi kan masuk di hati dan di pikiran, jadi bisa diamalkan pulang di rumah dan menjadi syafaat buat kita diambil. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pasti bisa di rumah kita mau ucapkan terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu majelis taklim dari Nurul Hidayah Samputara. Masya Allah, tanya dulu. Dan kita mau ucapkan juga terima kasih buat sponsor kita, Sargaya dulu ibu ya. Yang pastinya kita mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaan yang kita Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita milik kita manusia. Sampai jumpa di program Sargaya berikutnya, tentunya dengan sponsor kita, Sargaya dulu Kreasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.